Seorang anak miskin pergi merantau demi mengubah nasib dan berjanji akan membahagiakan ibunya. Namun, setelah menjadi kaya raya, ia justru malu mengakui wanita yang telah melahirkannya sendiri. Hingga pada suatu malam, langit mendadak gelap, ombak mengamuk, dan kutukan mengerikan pun terjadi. Benarkah Malin Kundang benar-benar dikutuk menjadi batu? Inilah kisah yang melegenda sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan menyelami kisah-kisah legenda Nusantara yang penuh pelajaran hidup, misteri, dan hikmah mendalam. Sebelum cerita dimulai, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Mari kita mulai cerita yang melegenda sepanjang zaman ini. Di sebuah kampung kecil di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang bersama ibunya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Rumah yang mereka tempati hanyalah gubuk kecil beratapkan rumbia yang berdiri tidak jauh dari bibir pantai. Setiap hari mereka mendengar deburan ombak dan suara burung laut yang berterbangan di langit senja. Ayah Malin telah lama pergi melaut dan tidak pernah kembali, sehingga ibunya harus berjuang seorang diri membesarkan anak sematawayangnya itu. Meski hidup dalam kekurangan, sang ibu selalu berusaha memberikan kasih sayang terbaik untuk Malin. Ia berharap suatu hari nanti anaknya tumbuh menjadi pria baik hati yang dapat mengubah nasib keluarga mereka. Sejak suaminya menghilang di lautan, Ibu Malin harus bekerja tanpa mengenal lelah demi memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pagi hari, ia membuat kue tradisional untuk dijual ke pasar, siang harinya membantu tetangga mencuci pakaian atau membersihkan rumah, sementara malam hari ia masih menenun kain demi mendapatkan tambahan uang. Tubuhnya sering kelelahan, namun ia tidak pernah mengeluh di depan Malin. Baginya, kebahagiaan anaknya jauh lebih penting daripada rasa lelah yang ia rasakan. Meski makanan mereka seringkali hanya nasi dengan lauk seadanya, sang ibu selalu memastikan Malin makan lebih dulu. Pengorbanannya begitu besar, hingga seluruh warga kampung mengenalnya sebagai sosok ibu yang sabar dan penuh kasih. Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas dan rajin membantu ibunya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah bangun untuk mengambil air dan mengumpulkan kayu bakar. Setelah itu, ia membantu ibunya membawa dagangan ke pasar. Walaupun hidup miskin, Malin tidak pernah malu dengan keadaannya. Ia dikenal ramah dan sopan kepada siapapun di kampungnya. Banyak orang menyukai Malin karena sikapnya yang ringan tangan dan mudah bergaul. Namun di balik senyumnya, Malin menyimpan keinginan besar untuk mengubah hidup. Ia sering memandangi kapal-kapal besar yang berlayar di lautan, sambil membayangkan suatu hari nanti, dirinya juga akan pergi merantau dan menjadi orang sukses. Suatu malam, setelah makan malam sederhana, Malin duduk di depan rumah sambil memandang laut yang tenang, diterangi cahaya bulan. Dengan suara pelan, ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia ingin pergi merantau. Ia ingin mencari kehidupan yang lebih baik dan mengubah nasib mereka yang selama ini hidup dalam kemiskinan. Mendengar hal itu, hati sang ibu langsung dipenuhi kesedihan. Ia takut kehilangan satu-satunya keluarga yang masih dimilikinya. Namun di sisi lain, ia juga memahami impian besar anaknya. Malin berjanji bahwa jika berhasil nanti, ia akan kembali untuk membahagiakan ibunya dan membangun rumah yang layak. Sang ibu hanya bisa memeluk Malin sambil menahan air mata yang perlahan jatuh di pipinya. Keesokan harinya, sebuah kapal dagang besar singgah di pelabuhan kecil dekat kampung mereka. Malin mendapat kesempatan ikut bekerja bersama para awak kapal. Sejak pagi, suasana rumah mereka dipenuhi kesedihan. Sang ibu menyiapkan bekal seadanya untuk perjalanan panjang anaknya. Sebelum berangkat, Malin bersujud dan mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Sang ibu memeluk Malin erat, seolah tidak ingin melepaskannya pergi. "Jangan lupakan ibumu,"
ucapnya dengan suara bergetar. Malin mengangguk sambil berjanji akan kembali sebagai orang sukses. Saat kapal mulai meninggalkan pelabuhan, sang ibu terus melambaikan tangan hingga sosok Malin hilang di balik cakrawala laut yang luas. Perjalanan Malin di negeri seberang tidaklah mudah. Pada awalnya, ia hanya menjadi pekerja kasar di pelabuhan. Ia mengangkat barang-barang berat dari kapal dagang setiap hari di bawah terik matahari. Tubuhnya sering kelelahan dan penuh luka, namun Malin tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa kerja keras akan mengubah nasibnya. Karena sikapnya yang jujur dan rajin, seorang pedagang kaya mulai mempercayainya untuk membantu mengurus perdagangan. Dari situlah kehidupan Malin perlahan berubah. Ia mulai belajar berdagang, mengenal banyak orang penting, dan memahami cara mencari keuntungan. Sedikit demi sedikit, Malin berhasil keluar dari kemiskinan yang selama ini membelenggu hidupnya. Tahun demi tahun berlalu, usaha Malin berkembang sangat pesat. Ia berhasil memiliki kapal dagang sendiri dan mulai dikenal sebagai saudagar muda yang sukses. Barang dagangannya dikirim ke berbagai daerah dan menghasilkan keuntungan besar. Kini Malin hidup dalam kemewahan yang dulu hanya ada dalam angan-angannya. Ia mengenakan pakaian mahal dan tinggal di rumah besar bersama para pelayannya. Banyak orang menghormatinya karena kekayaan yang dimilikinya. Namun, kesuksesan itu perlahan mulai mengubah dirinya. Kesibukan dan kemewahan membuat Malin jarang memikirkan kampung halamannya. Janji untuk kembali menemui ibunya mulai terlupakan oleh ambisi dan kehidupan barunya. Semakin tinggi kedudukan Malin, semakin besar pula rasa gengsi dalam dirinya. Ia mulai malu mengingat masa lalunya sebagai anak miskin dari kampung kecil di pesisir. Ketika teman-teman barunya bertanya tentang keluarganya, Malin hanya menjawab singkat dan berusaha menghindari pembicaraan itu. Dalam pikirannya, kemiskinan masa lalu adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Padahal, dahulu ia selalu bangga kepada ibunya yang telah berjuang membesarkannya. Kini, kesombongan perlahan menutupi hati Malin. Ia lebih sibuk mengejar kehormatan dan pujian manusia dibanding mengingat pengorbanan ibunya yang menunggu kepulangannya setiap hari di kampung halaman. Karena keberhasilannya dalam berdagang, Malin akhirnya dikenal oleh keluarga bangsawan di negeri tersebut. Ia kemudian menikahi seorang wanita cantik yang berasal dari keluarga terpandang dan kaya raya. Pernikahan mereka berlangsung sangat mewah dan dihadiri banyak orang penting. Istri Malin sangat mencintainya, namun ia tidak pernah tahu tentang kehidupan Malin di masa lalu. Malin sengaja menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya berasal dari keluarga miskin. Ia takut status sosialnya turun jika orang-orang mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Sejak saat itu, kehidupan Malin semakin dipenuhi kemewahan. Namun jauh di sudut hatinya, masih ada sosok ibu tua yang diam-diam menunggu kepulangannya di tepi pantai. Suatu hari, kapal besar milik Malin berlayar melewati kampung halamannya. Dari kejauhan, penduduk kampung terkejut melihat kapal megah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ketika mengetahui bahwa pemilik kapal itu adalah Malin Kundang, warga segera menyebarkan kabar tersebut ke seluruh kampung. Sang ibu yang sudah tua dan lemah sangat bahagia mendengar anaknya akhirnya kembali setelah bertahun-tahun merantau. Dengan langkah terburu-buru dan pakaian sederhana, ia berjalan menuju pelabuhan sambil menahan tangis haru. Dalam hatinya, ia membayangkan pelukan hangat anak yang selama ini sangat dirindukannya. Ia tidak tahu bahwa pertemuan itu justru akan menjadi awal dari tragedi yang mengubah segalanya. Dengan langkah gemetar, Ibu Malin berjalan menuju pelabuhan tempat kapal besar itu berlabuh. Wajahnya tampak tua dimakan usia, namun matanya berbinar penuh harapan. Sudah bertahun-tahun ia menunggu kepulangan anak sematawayangnya. Di sepanjang jalan, ia terus memanjatkan doa agar Malin benar-benar telah kembali. Ketika kapal megah itu terlihat semakin dekat, jantungnya berdegup kencang.
ia melihat seorang pria berpakaian mewah turun dari kapal bersama para pengawal dan seorang wanita cantik di sampingnya. Meski penampilan Malin sudah berubah jauh, hati seorang ibu tidak pernah salah mengenali anaknya sendiri. Dengan air mata haru, ia segera mendekat sambil memanggil nama Malin berulang kali. Sang ibu langsung memeluk Malin dengan penuh kerinduan. Tangannya yang kasar karena bekerja keras menggenggam erat tubuh anaknya yang kini tampak gagah dan kaya raya. "Malin, akhirnya kau pulang, Nak," ucapnya sambil menangis bahagia. Namun Malin justru terkejut melihat penampilan ibunya yang tua dan miskin. Ia merasa malu karena istrinya dan para awak kapal menyaksikan kejadian itu. Dengan wajah tegang, Malin mencoba melepaskan pelukan ibunya. Orang-orang di pelabuhan mulai memperhatikan mereka. Sang ibu tidak menyadari bahwa hati anaknya telah berubah. Ia hanya ingin merasakan kebahagiaan bertemu kembali dengan anak yang selama ini selalu ia rindukan dalam setiap doa malamnya. Karena takut harga dirinya jatuh di depan istrinya, Malin mulai bersikap kasar kepada ibunya sendiri. Dengan nada tinggi, ia berkata bahwa wanita tua itu bukan ibunya. Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut. Ia mencoba meyakinkan Malin dengan mengingatkan masa kecil mereka. Namun Malin malah mendorong tubuh ibunya hingga hampir terjatuh. "Aku tidak mengenal wanita miskin seperti dirimu," bentaknya keras. Semua orang yang berada di pelabuhan terkejut melihat sikap Malin. Istrinya pun kebingungan menyaksikan kejadian itu. Sang ibu menatap Malin dengan hati hancur. Air mata terus mengalir di pipinya saat menyadari bahwa kesuksesan telah membuat anaknya melupakan darah dagingnya sendiri. Sang ibu terduduk lemas di tepi pelabuhan. Dadanya terasa sesak mendengar ucapan anak yang selama ini begitu ia cintai. Ia teringat semua pengorbanan yang pernah dilakukan demi Malin. Ia pernah menahan lapar agar anaknya bisa makan, bekerja tanpa mengenal lelah, bahkan rela hidup menderita demi masa depan Malin. Namun kini semua itu seolah tidak berarti. Orang-orang di sekitar mulai merasa iba melihat penderitaan wanita tua tersebut. Meski hatinya terluka sangat dalam, sang ibu masih berharap Malin berubah pikiran dan memeluknya kembali. Namun Malin justru segera naik ke kapal dan memerintahkan awaknya untuk berlayar meninggalkan pelabuhan secepat mungkin. Melihat kapal Malin mulai menjauh, sang ibu menangis sambil menengadah ke langit. Dengan suara bergetar, ia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, jika benar dia anakku, maka tunjukkanlah kuasa-Mu." Doa itu keluar dari hati seorang ibu yang hancur karena dikhianati anaknya sendiri. Tidak lama setelah doa itu terucap, angin laut mulai bertiup semakin kencang. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah gelap. Warga kampung mulai merasa takut melihat perubahan cuaca yang begitu tiba-tiba. Sang ibu hanya terdiam memandang lautan dengan air mata yang masih mengalir. Di dalam hatinya masih ada rasa cinta kepada Malin. Namun, rasa kecewa telah berubah menjadi luka yang sangat mendalam. Awan hitam berkumpul di atas lautan. Suara petir mulai terdengar menggelegar dari kejauhan. Ombak yang semula tenang perlahan berubah besar dan ganas. Para awak kapal Malin mulai panik karena badai datang begitu cepat. Angin bertiup sangat kencang, hingga layar kapal sulit dikendalikan. Di kejauhan, warga kampung hanya bisa menyaksikan kapal besar itu terombang-ambing di tengah laut. Malin yang berada di atas kapal mulai merasa ketakutan. Ia tidak pernah melihat badai sekuat itu sebelumnya. Kilatan petir menyambar langit berkali-kali, seolah memperingatkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Laut yang dulu menjadi jalan kesuksesan Malin, kini berubah menjadi ancaman mengerikan baginya. Badai semakin mengamuk. Ombak raksasa menghantam kapal Malin tanpa henti, hingga kayu-kayu kapal mulai retak.
Para awak kapal berteriak ketakutan sambil berusaha menyelamatkan diri. Barang dagangan berhamburan ke laut, sementara tiang kapal patah diterjang angin. Istri Malin menangis histeris karena takut tenggelam. Malin sendiri berusaha memerintahkan anak buahnya untuk tetap tenang. Namun kepanikan telah menguasai semuanya. Petir menyambar sangat dekat, hingga membuat suasana semakin mencekam. Dalam kekacauan itu, Malin mulai teringat wajah ibunya yang menangis di pelabuhan. Untuk pertama kalinya sejak lama, hatinya dipenuhi rasa bersalah yang sangat besar. Di tengah badai yang mengerikan, Malin akhirnya menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ia teringat masa kecilnya bersama sang ibu, semua pengorbanan dan kasih sayang yang pernah diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi penyesalan karena telah mengingkari wanita yang melahirkannya. Dengan tubuh gemetar, Malin berlutut di atas kapal sambil meminta ampun kepada Tuhan. Ia juga memanggil ibunya berulang kali dengan suara penuh tangis. Namun badai terus mengamuk tanpa belas kasihan. Laut seolah telah menjadi saksi atas kedurhakaannya. Malin baru memahami bahwa kekayaan dan kehormatan tidak ada artinya jika seseorang kehilangan rasa hormat kepada orang tuanya. Tiba-tiba, tubuh Malin terasa aneh. Kakinya mulai kaku dan berat seperti batu. Ia berusaha berdiri, namun semakin lama, tubuhnya semakin sulit digerakkan. Para awak kapal ketakutan melihat perubahan yang terjadi pada tuannya. Sedikit demi sedikit, kulit Malin berubah keras menyerupai batu karang. Malin berteriak meminta tolong sambil menangis penuh penyesalan. Ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kedurhakaannya kepada ibu kandungnya sendiri. Petir kembali menyambar langit, sementara ombak besar menghantam kapal dengan kekuatan dahsyat. Di tengah suara badai yang mengerikan, tangisan Malin perlahan tenggelam, bersama rasa sesal yang kini tidak lagi mampu mengubah takdirnya. Gelombang besar akhirnya menghancurkan kapal Malin hingga berkeping-keping. Tubuh Malin yang telah membatu terseret ombak menuju tepi pantai. Ketika badai mulai reda, warga kampung menemukan sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai manusia sedang bersujud. Mereka percaya bahwa batu itu adalah Malin Kundang yang terkena kutukan akibat durhaka kepada ibunya. Sang ibu hanya bisa menangis menyaksikan akhir tragis anaknya. Meski hatinya terluka, ia tetap merasa sedih kehilangan darah dagingnya sendiri. Kisah mengerikan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah dan menjadi cerita yang terus dikenang sepanjang zaman, sebagai peringatan bagi siapa saja agar tidak menyakiti hati orang tua. Hingga sekarang, masyarakat percaya bahwa batu Malin Kundang masih berada di pantai Air Manis, Sumatera Barat. Bentuk batu tersebut menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud di atas karang. Banyak wisatawan datang untuk melihatnya secara langsung. Sebagian orang menganggapnya hanya legenda, sementara yang lain percaya batu itu adalah bukti nyata kutukan terhadap anak durhaka. Di sekitar batu tersebut juga terdapat pecahan batu lain yang dipercaya sebagai sisa kapal Malin Kundang. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita itu, legenda Malin Kundang tetap hidup dalam ingatan masyarakat sebagai kisah yang penuh pelajaran moral dan menjadi bagian penting budaya Nusantara. Cerita Malin Kundang terus diwariskan dari generasi ke generasi melalui dongeng, buku, hingga pertunjukan seni. Orang tua sering menceritakan kisah ini kepada anak-anak mereka sebagai pengingat agar selalu menghormati ibu dan ayah. Legenda ini bukan hanya sekedar cerita tentang kutukan, tetapi juga tentang kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah habis meskipun disakiti anaknya sendiri. Banyak orang tersentuh oleh kesedihan sang ibu yang tetap mencintai Malin sampai akhir hidupnya. Karena itulah, kisah Malin Kundang menjadi salah satu legenda paling terkenal di Indonesia dan tetap dikenang hingga sekarang sebagai cerita yang syarat makna kehidupan. Meski kisah Malin Kundang sangat terkenal,
Belum ada bukti sejarah pasti bahwa tokoh tersebut benar-benar pernah hidup. Para ahli budaya menganggap cerita ini sebagai legenda rakyat yang berkembang di tengah masyarakat Minangkabau sejak zaman dahulu. Namun, keberadaan batu di pantai air manis membuat banyak orang percaya bahwa cerita tersebut memiliki hubungan dengan kejadian nyata di masa lampau. Terlepas dari fakta sejarahnya, legenda Malin Kundang mengandung pesan moral yang sangat kuat. Kisah ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak boleh membuat seseorang lupa pada asal-usul dan orang tua yang telah membesarkannya dengan penuh pengorbanan. Kisah Malin Kundang memberikan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Harta, jabatan, dan kesuksesan tidak akan pernah berarti jika membuat seseorang kehilangan rasa hormat kepada orang tua. Ridho orang tua adalah salah satu jalan menuju keberkahan hidup. Sebaliknya, menyakiti hati mereka hanya akan membawa penyesalan. Seorang ibu mungkin bisa memaafkan segala kesalahan anaknya, tetapi luka di hatinya tidak akan mudah hilang. Karena itu, selagi orang tua masih ada, sayangilah mereka, bahagiakan mereka, dan jangan pernah merasa malu terhadap keadaan keluarga sendiri. Sebab, kasih sayang orang tua adalah anugerah terbesar yang tidak dapat digantikan oleh apapun di dunia ini. Terima kasih telah mengikuti kisah Malin Kundang hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar selalu menghormati dan menyayangi orang tua selagi mereka masih ada. Jangan pernah melupakan jasa dan pengorbanan seorang ibu, karena ridho orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Jika kalian menyukai cerita legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.